Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Box Novel, bagaimana kabar kalian? Mimin harap baik-baik saja, sehat selalu, dan semakin sukses. Amin. Kita akan lanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kaya Pesedir di episode 15. Cekidot. Mereka mulai kembali beraktivitas setelah masa pemulihan. Juga kembali menjadi asisten Tristan, dan Haruna tetap menjadi teller. Ia menyukai pekerjaan itu karena ia bisa melihat senyuman para nasabah. Sudah beberapa hari terakhir ini, Lepi datang ke bank di jam makan siang. Hari ini pun sama, ia duduk di sofa ruang Tristan. Kedua orang di dalam ruangan itu memandang Lepi dengan berbagai pertanyaan yang tidak bisa diungkapkan. Mereka berencana pergi makan siang di resto samping bank seperti biasanya. Namun mereka tidak enak hati meninggalkan Lepi. Hai bro, aku mencoba tidak peduli selama 5 hari terakhir ini. Tapi jelaskan padaku ada apa? Tanya Tristan menyelidiki. Ia yakin ada hal lain yang dicari Lepi selain ingin bertemu dengannya. Kenapa? Karena aku bukan lagi asistenmu, jadi kau tidak mengizinkan aku datang kemari, cibir Lepi. Bukan begitu, tapi sudahlah. Aku ingin makan siang berdua dengan istriku, jadi kau diam saja di sini. Tristan menarik Haruna bangun di sofa. Nanti aku bawakan makan siang untukmu, ucap Haruna sebelum keluar dari ruangan Tristan. Lepi diam-diam memperhatikan Sari. Ia ingin membuktikan kepada Christian kalau dugaannya salah. Selama 5 hari ia mengamati sikap Sari. Namun semuanya biasa saja, tidak ada tanda-tanda bahwa Sari menyukainya. Aku sudah membawa waktu makan siangku. Dan semuanya karena suruhan Chris, gerutu Lepi. Lepi kembali ke kantornya tanpa pamit kepada Tristan dan Haruna. Mereka pasti sedang makan siang romantis berdua, pikir Lepi. Kenyataan di resto tidak sesuai pikiran Lepi. Mereka makan berempat bersama Sari dan Dokter Awan. Sari terlihat akrab dengan Awan. Haruna pun mulai melupakan ucapan Sari yang mengatakan kalau ia jatuh cinta kepada Lepi. Sudahlah. Perasaan seseorang tidak bisa dipaksakan, pikir Haruna. Walaupun Sari jatuh cinta kepada Lepi, bukan berarti orang itu harus memiliki rasa yang sama untuk Sari. Mungkin Sari sudah melupakan perasaannya kepada Lepi. Saya sudah selesai, jadi saya pamit kembali ke klinik. Pamit Kurniawan. Kita jadi jalan-jalan nanti sore kan dok? Tanya Sari. Tentu, kau bisa datang ke klinik kalau sudah pulang kerja nanti. Baru kita pergi ke sana bersama, jawab Kurniawan sambil melangkah pergi. Sampai jumpa, ucap Kurniawan. Sampai jumpa dok, sahut Sari. Sin berpindah. Aku duluan ya, ucap Sari. Ia harus bergegas menemui Kurniawan. Mereka telah berjanji setelah Sari pulang bekerja, mereka akan bertemu. Tunggu Sar, Haruna menahan Sari yang sudah bersiap pergi. Ada apa? Kamu jadian sama... Tanya Haruna ambigu. Sama siapa? Sari bertanya balik. Awalnya ia tidak mengerti pertanyaan Haruna. Saat Haruna menunjuk klinik di depan bank, Sari pun mengerti. Oh, Dokter Awan. Tidak, aku ada sebuah rahasia kecil dengannya. Shh, jangan bilang-bilang kepada siapapun, oke? Aku pergi, bye-bye, pamit Sari. Haruna pulang bersama Tristan, sementara Sari dan Kurniawan pergi ke hotel. Tanpa disadari oleh Sari, ternyata Lepi membuntuti mereka sampai ke hotel Sisi nomor 241. Namun Christian menelponnya di saat yang tidak tepat. Terpaksa Lepi pergi dari hotel. Setelah Lepi masuk ke dalam lift, Sari keluar bersama Kurniawan. Terima kasih karena sudah membantuku. Oh, aku lupa satu hal soal pria yang kamu kagumi. Siapa dia? Tanya Kurniawan. Seseorang yang dingin dan sangat pendiam di depan wanita. Aku ingin mendekatinya, tapi semakin aku mengulurkan tangan untuk meraihnya, ia semakin terasa jauh. Seakan-akan kami berada di dalam dimensi yang berbeda, bagai dua kutub yang berjauhan. Dia di kutub utara dan aku di kutub selatan. Cerita Sari panjang lebar. Apa dia sudah memiliki istri atau kekasih? Menurut temanku, dia masih lajang, penggila kerja. Dia jarang berdekatan dengan wanita, apalagi menjalin hubungan. Hampir tidak pernah.
Kalau begitu masih ada harapan, ucap Kurniawan. Percuma dok, kalau dia tidak berpaling padaku dan terus menatap ke arah lain, kami tidak akan saling menatap. Sari dan Kurniawan tiba di parkiran. Sari pulang ke rumah menggunakan taksi. Meski Kurniawan memaksa ingin mengantarnya pulang, tapi Sari menolaknya dengan halus. Sari harus pergi ke pasar swalayan sebelum pulang. Karena itulah ia menolak untuk diantar oleh Kurniawan. Hari ini Kurniawan meminta Sari membantunya mengganti baju pasien wanita yang tinggal di hotel itu. Kamar 241 adalah kamar tempat tinggal pasien Kurniawan. Gadis itu terjatuh di kamar mandi. Pinggangnya mengalami luka retak dan dia tidak bergerak bangun selama seminggu. Pasien itu tidak mau dilayani oleh pelayan hotel karena mereka tidak bisa berhati-hati. Sari tiba di pasar swalayan. Ia mendorong troli dan mulai memilih beberapa barang yang dibutuhkan olehnya. Di saat yang sama, ia bertemu dengan Lepi di pasar swalayan yang sama. Sari, asisten Lepi, Anda berbelanja di sini juga? Tidak, tapi Chris, maksudku Presdir ingin membuat kejutan makan malam romantis untuk Nyonya. Ia meminta saya yang menyiapkannya, jawab Lepi. Oh, ada yang bisa saya bantu? Kebetulan motor saya ditinggal di parkiran bang. Kalau boleh saya menumpang sampai ke rumah. Sebagai imbalan, bagaimana kalau saya bantu Anda berbelanja? Tanya Sari. Boleh, saya akan mengantar kamu pulang nanti, ucap Lepi. Mereka berbelanja bersama. Setelah semua barang yang ingin dibeli Sari sudah penuh di dalam troli, kini giliran Sari yang menemani Lepi mencari barang-barang yang dibutuhkan selain sayuran tentunya. Selesai membayar di kasir, mereka mendorong troli menuju ke parkiran. Saat akan menaruh troli di samping pintu pasar swalayan, Lepi menawarkan untuk membantu Sari menaruhnya di sana. Sejak hari itu, hubungan Lepi dan Sari semakin akrab. Mereka sering saling menyapa di aplikasi chat sosial media. Lepi dan Sari merasa nyaman saat ngobrol di dalam chat. Namun saat bertemu di dunia nyata, mereka sama-sama seperti dua orang yang tidak akrab. Sari terlalu canggung untuk menyapa lebih dulu. Begitupun Lepi, mereka hanya akan banyak bicara di sosial media. Kau sudah tidur? Lepi mengetik pesan kepada Sari. Belum, bagaimana denganmu? Balas Sari. Ia sangat cepat ketika menulis pesan, sampai Lepi pernah menjulukinya si jari super. Belum juga. Oh, tadi siang kan kau datang ke kantor Presdir, ada apa? Apa kau ada urusan di bank? Tidak juga, aku hanya merasa merindukan temanku. Sari tersenyum kecut. Teman? Siapa teman yang dirindukan Lepi? Batin Sari sedikit menggerutu. Ia juga temannya, lalu kenapa Lepi tidak merindukannya juga? Sudah malam, aku ingin tidur. Selamat malam. Sari mengirim pesan terakhir. Ia mematikan data dan pergi ke kamarnya setelah mematikan televisi. Sari mengucapkan doa sebelum tidur. Ia berharap dapat bertemu orang yang disukainya di dalam mimpi. Tak apa tidak bertemu di dunia nyata, bertemu di dunia mimpi juga sudah membuat Sari bahagia. Bersambung. Terima kasih guys telah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.